guys, kali ini aku akan menjelaskan tentang pembagian erosi tanah berdasarkan penyebabnya. Yang pertama itu erosi air. Erosi air ini terjadi karena air seperti curah hujan dan aliran permukaan. Erosi air memiliki 4 tingkatan. Yang pertama ada erosi persik. Erosi persik ini disebabkan oleh percikan air hujan. Butiran ini akan menumpuk di permukaan tanah, kemudian tercampur dengan tanah dan membentuk lumpur. Lumpur tersebut akan terlepas dari permukaan tanah dan menyebar. Yang kedua, itu ada erosi lembar. Erosi lembar merupakan erosi tanah yang terjadi secara merata di permukaan tanah. Erosi ini tidak bergerak secara konsentrasi. Yang ketiga, itu ada erosi alur. Erosi alur ini erosi yang terkonsentrasi, yang membentuk alur-alur kecil. Erosi ini dapat diperbaiki dengan pengolahan lahan. Yang keempat, itu ada erosi parit. Erosi parit merupakan erosi yang terjadi karena alur-alur kecil yang disebabkan oleh erosi alur yang semakin dalam dan membentuk parit. Erosi parit tidak dapat diperbaiki dengan pengolahan tanah biasa dan dapat menyebabkan tanah yang tidak subur. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang pembagian erosi berdasarkan penyebabnya. Selanjutnya itu ada erosi tebing sungai. Erosi tebing sungai ini terjadi akibat pengikisan tebing oleh air yang berada di bagian atas tebing, ataupun terjangan arus air yang sangat kuat pada kelokan sungai. Erosi ini terjadi akan lebih hebat jika vegetasi penutupan tebing akan telah habis, ataupun melakukan pengolahan tanah yang terlalu dekat dengan tebing. Selanjutnya, erosi air sungai ini terjadi di sepanjang aliran sungai. Jika air tenang, maka tidak akan terjadi gesekan atau pengikisan. Selanjutnya, syarat dari pengikisan ini adalah air akan terus mengalir serta mengangkut material-material padat. Akibat dari erosi tebing sungai ini yaitu: pertama, membentuknya lembah-lembah, jurang, ataupun ngarai. Selanjutnya, erosi angin atau korosi yang biasanya berada di wilayah gurun pasir. Pasir-pasir yang terkena angin akan diendapkan di tempat lain dan membentuk bukit pasir serta gelombang-gelombang pasir. Jika angin bersama pasir mengikis batuan-batuan yang dilaluinya, maka akan terbentuk batu cendawan di gurun pasir. Selanjutnya, yaitu ada erosi air laut. Erosi air laut ini disebut juga dengan abrasi. Abrasi yaitu perusakan atau pengikisan pada batuan yang berada di pantai akibat terpaan gelombang air laut yang terus-menerus terhadap dinding pantai. Material-material yang terkikis akan dibawa ke tempat-tempat lain di sekitarnya ataupun ke arah laut. Selanjutnya, erosi glasial, yang dimana erosi ini yaitu pengikisan yang dilakukan oleh gerakan lapisan es atau karena pencairan yang menurun dari pegunungan. Hasil dari pengikisan ini terseret ke bawah. Jika tenaga pengangkutnya melemah, maka material-materialnya akan terendapkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang erosi berdasarkan penyebabnya. Yang kedua adalah mass wasting. Mass wasting atau pergerakan massa batuan adalah gerakan serpihan batuan hasil sedimentasi dan pelapukan. Mass wasting ini dipengaruhi oleh beberapa kombinasi faktor. Yang pertama adalah pengaruh gravitasi, yang kedua pengaruh aliran air, dan yang ketiga adalah kemiringan lereng. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari mass wasting. Yang pertama adalah rayapan tanah, yaitu gerakan tanah yang lambat, ditandai dengan pembengkokan lapisan tanah, yang telpon, pagar, kemiringan pada monumen, dan juga retakan pada dinding pembangunan. Jenis yang kedua adalah aliran tanah. Aliran tanah ini biasanya terjadi pada wilayah yang beriklim lembab dengan lereng yang curam. Fenomena ini terjadi dalam beberapa jam, menghasilkan tumpukan material berbentuk seperti undakan. Yang ketiga adalah aliran lumpur. Fenomena ini berupa lumpur yang mengalir menuruni lereng. Biasanya terjadi pada wilayah perbukitan dan pegunungan. Yang keempat adalah tanah longsor. Tanah longsor adalah massa batuan yang meluncur dengan cepat ke bawah dengan sedikit atau tanpa aliran material. 5. Guguran batu. Fenomena mass wasting yang paling cepat adalah guguran batu. Fenomena ini berupa massa batuan yang menggelinding dengan cepat atau jatuh bebas dari tebing yang tinggi. Ukuran batu bervariasi, bahkan sampai ada yang sebesar rumah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat dari mass wasting. Yang pertama adalah pembentukan lahan baru.
Mass wasting dapat membantu membentuk lahan baru seperti bukit, dataran rendah, dan juga lembah. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk pertanian serta pemukiman. Yang kedua, menyuburkan tanah. Material yang sering terbawa oleh tanah longsor biasanya mengandung unsur hara yang dapat bermanfaat untuk kesuburan tanah bagi tanah yang terkena dampak dari longsor. Yang ketiga, sumber bahan konstruksi. Batu, pasir, dan tanah longsor dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Yang keempat, menambah sedimen di sungai dan pantai. Mass wasting dapat menyuplai sedimen di sungai dan pantai yang dapat menjaga ekosistem pesisir dan mencegah terjadinya abrasi. Kelima, mengungkap lapisan geologi. Gerakan tanah bisa membuka lapisan batuan yang awalnya tertutup. Hal ini dapat membantu ilmuwan dalam studi geologi serta pencarian sumber daya alam seperti mineral dan fosil.